Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Lukmanul Hakim. Saya dari 4C Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai desain produk. Pengertian produk. Suatu produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek, ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya menurut Stanton. Adapun atribut produk, menurut Kotler dan Armstrong, menyatakan bahwa atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Atribut produk meliputi merek, kemasan, dan pemberian label. Siklus hidup produk. Perencanaan dan pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan manfaat produk, mendesainnya sampai ke tahap perencanaan pembuatan produk tersebut. Perencana produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu 1. Tingkat paling dasar, 2. Tingkat produk aktual, dan 3. Tingkat produk tambahan. Klasifikasi produk terbagi menjadi 2 bagian, yaitu produk konsumen dan produk shopping. 1. Produk konsumen. Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi sendiri. Yang kedua, produk shopping, yaitu produk konsumen yang jarang dibeli, sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu, harga, dan gayanya. Adapun strategi pengenalan produk terbagi menjadi 3, yaitu menarik pasar, kedua mendorong teknologi, dan ketiga antar fungsional. Menarik pasar, menurut pandangan ini, Anda harus membuat apa yang dapat dijual. Yang kedua, mendorong teknologi. Pendekatan ini menyarankan bahwa Anda harus menjual apa yang dapat Anda buat. Dan yang ketiga, antar fungsional. Dalam pandangan ini, pengenalan produk baru adalah bersifat antar fungsional dan membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi teknik, dan fungsi lainnya. Langkah-langkah dalam pengembangan produk baru antara lain 1. Pengembangan ide. Yang kedua, desain produk. Ketiga, desain produk cross-fungsional. Dan keempat, menentukan karakteristik. Itu semua harus saling berkesinambungan supaya produk baru bisa berkembang dengan baik. Yang ketiga, yang selanjutnya ada desain merek. Secara prinsip, merek adalah nama, istilah, tanda simbol, rancangan atau kombinasi dari semua yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Merek dapat menyampaikan 4 arti, yaitu pertama atribut, 2 manfaat, ketiga nilai, dan keempat kepribadian. Atribut, merek pertama yang mengingatkan orang pada atribut tertentu. Manfaat, mereka bisa memberi manfaat. Terus yang ketiga ada nilai, mereka dapat mencerminkan sesuatu mengenai nilai pembeli, dan kepribadian. Merek juga menggambarkan kepribadian. Keputusan dalam penetapan merek didasarkan pada 1. Menggunakan merek atau tidak. Yang kedua, seleksi nama merek. Nama merek harus dipilih dengan hati-hati. Lalu yang ketiga ada sponsor merek. Dan keempat, ada strategi merek. Dan yang kelima ada memposisikan merek. Seberapapun baiknya posisi awal suatu merek pada pasar, nantinya perusahaan tetap harus memposisikan ulang merek tersebut. Lalu ada kemasan dan pengemasan. Mengemas termasuk aktivitas merancang dan membuat wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Kemasan bukan hanya sebagai pembungkus, tetapi juga bisa dijadikan sebagai salah satu alat promosi efektif yang dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk perusahaan. Dari sisi distributor, kemasan juga memegang peranan penting karena dengan kemasan, produk akan disusun, dihitung, dan disalurkan secara lebih cepat dan lebih baik. Lalu ada pembuatan label. Fungsi dari label adalah 1. Untuk mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, untuk menguraikan beberapa hal mengenai produk, seperti siapa yang membuat,
di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, label itu adalah untuk mempromosikan produk dengan gambar menarik, dan keempat, mengklasifikasikan produk. Lalu yang terakhir ada pelayanan. Kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Pembeda pelayanan utama adalah kemudahan pemesanan, pengiriman pemasangan, pelatihan pelanggan, keluhan dan penyesuaian, masalah kredit, dan lain-lain. Hal ini juga didukung oleh survei dari US New World Report bahwa pelanggan pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain 69% disebabkan karena tidak dilayani oleh karyawan dengan baik. Jadi pelayanan bisa mempengaruhi dari suatu pemasaran atau perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terburu-buru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.